Terus kata orang Quraisy itu apa? Dia bilang, sekarang kalau kamu Muhammad ngangkat kaki sejengkal tanah saja tidak bisa ngangkat ke badanmu, bagaimana kamu bisa mi'raj ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha? Kata Kangjeng Nabi Muhammad apa? Wahai sahabat, suruh orang ini bertanya kepada Ali, biar Ali yang menjawab. Ya. Biar Ali yang menjawab. Akhirnya itu orang dibawa ke Sayyidina Ali yang gagah perkasa. Terus kemudian dihadapkanlah orang itu ke Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, tadi orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang Isra Mi'rajnya. Lalu Nabi menyuruh kami membawa orang ini bertanya kepadamu. Apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali? Langsung dia menghunus pedangnya, dia tebas lehernya itu orang. Kira-kira kalau leher ditebas gimana? Mati. Betul? Betul? Kata para sahabat, wahai Sayyidina Ali, kan Nabi suruh engkau menjawab pertanyaan orang ini, tapi kenapa kau malah kau tebas lehernya? Kata Sayyidina Ali, inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah tidak bisa menjawab, tetapi dijawab seperti apapun tidak mungkin orang ini akan percaya. Seperti apakah perjalanan Isra Mi'raj dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada saat itu tanggal berapa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj tanggal berapa? Abang-abang, teteh-teteh. Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab. Tanggal berapa? 27 Rajab. Tahun berapa? 621 Masehi. Sekarang udah 2023. Dulu Nabi Isra tahun 621. Udah berapa tahun yang lalu? Saat Rasulullah setengah tidur setengah tidak, setengah tidur setengah tidak, tiba-tiba didatangi oleh malaikat apa itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bangunin, tapi banguninnya nggak kayak Rahman ya. Kalau Tony Rahman bangunin orang kan sejen. Woi, udah. Malaikat nggak begitu, ya. Wahai Muhammad, bangunlah. Maka Nabi Muhammad pun Lalu malaikat Jibril menyampaikan maksud perintah Allah, bahwa Nabi Muhammad mau diajak jalan-jalan. Kenapa? Kenapa kok Nabi Muhammad diajak jalan-jalan? Biasanya kalau kalian diajak jalan-jalan, kenapa? Kenapa biasanya kok diajak jalan-jalan? Kok ada jalan-jalan di keluarga kalian biasanya, kenapa? Healing, namanya healing, tapi kenapa? Nah, kesepian. Terus apa lagi? Gabut boleh. Apa lagi?
akul. Ya, sama. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan jalan-jalan oleh Allah, diajak jalan-jalan? Karena pada saat itu Rasulullah sedang bersedih, sedih, ide, sedang bersedih. Kenapa kau bersedih? Diputus pacar? Ya Allah ya Rabbi. Masa Rasulullah diputus pacar? Ditolak? Innalillahi. Masa Rasulullah ditolak pacar? Yang bener aja bro. Karena Apalagi kira-kira yang membuat sedih apa? istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Ya. Pada saat itu Rasulullah ditinggal istrinya. Ditinggal Istrinya. sedih nggak ditinggal istri? Sedih. Sedih. Ya. Ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, Ibrahim sedih. Sedih. Nah, karena sedang sedih maka Allah memerintahkan malaikat Jibril ngajak jalan-jalannya hebat lagi, bukan ke Eropa, bukan ke Australia, bukan ke Bali, bukan ke Lombok, tetapi ke Sidratul Muntaha. Sebelum diajak jalan-jalan, baginda Nabiullah Muhammad dibersihkan dulu dadanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Mikail, "Hei Mikail, bawalah ke sini 7 bejana air. 7 bejana air jam-jam." Dibawalah, terus dibelek. Bayangkan tuh, perut baginda Nabiullah Muhammad dibelek. Siapa yang pernah dioperasi di sini? Siapa yang pernah dioperasi di sini? Gimana rasanya tuh dibelek, dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya. Kemudian setelah itu dirapatkan lagi, bersih, rapat lagi. Gak pakai jahitan loh, gak pakai betadin loh, gak pakai lem loh. Langsung rapat. Setelah itu silakan pergilah Muhammad. Kemana aku harus pergi? Ternyata sudah disiapkan kendaraan. Kendaraannya bukan Mercy, bukan apa? Chevrolet, bukan apa, tapi kendaraannya apa? Silahkan naik Muhammad, ini kendaraan tercepat ya. Ada di dunia ini pesawat namanya pesawat suprasonik. Gimana suprasonik? Secepat kilat, lebih cepat dari cahaya. Suprasonik. Ini lebih cepat daripada suprasonik, lebih cepat daripada suprasonik. Bayangkan kemana dia melihat, dia sudah ada di sana. Makanya pantas saja kalau baginda Nabiullah Muhammad SAW bisa naik ke langit ke 7 karena mengendarai kendaraan, bukan terbang. Hebat bisa terbang. Bukan. Makanya tadi kalau kata kafir Quraisy, Nabi Muhammad suruh mengangkat badannya
Ya nggak bisa, karena Nabi Muhammad itu tidak terbang tapi mengendarai kendaraan. Coba saja. Halo. Ada semut, tahu semut tuh semut, tahu semut. Ada semut tekotek, 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 tekotek. Ya. Coba bayangkan seekor semut harus ke Majenang hari ini, kira-kira sampainya kapan? 2 tahun. Bulan Harut. Kapan lagi? Jam. Semut keteyap, 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 keteyap. Suruh ke Majenang, kira-kira sampainya kapan? Hah? Tahun 2025. Karena semut jalannya itu semut nemplok di helmnya Jessica. Semut nemplok di helmnya Jessica. Jessica-nya ke Majenang, naik motor boleh, mobil boleh lah, jelas ya. Karena itu semut ikut naik motor, maka ke Majenangnya cepet apa lama? Lama apa cepet? Cepet apa lama? Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha naik kendaraan buruk, cepet apa lama? Cepet. Itulah logikanya. Jangan terkena isu-isu yang tak pas mono, ya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai jalan, naik kendaraan buruk tuh, ya, naik kendaraan buruk. Saking cepetnya. Berhenti Rasulullah apa? Ada yang melambai-lambai. Hati-hati Rasulullah, pelan-pelan. Rasulullah tidak menggubrisnya tuh. Langsung terus saja. Ada lagi pakai perhiasan banyak. Menor. Gitu lagi. Rasulullah hati-hati, jangan kencang-kencang, pelan-pelan. Apakah Rasulullah berhenti? Tidaklah yaum. Terus saja. Lagi asik-asiknya naik kendaraan, kata malaikat Jibril, berhenti ya Rasulullah. Baru berhenti, truk berhenti, laksanakan sholat. Rasulullah pun melaksanakan sholat. Di manakah ini wahai Jibril? Di mana? Di mana? Kata Jibril, ini di Thaibah. Nanti kamu akan hijrah ke tempat ini, kata Jibril. Perjalanan dilanjutkan. Berhenti Jibril, berhenti. Sholatlah di tempat ini. Di mana itu? Di Tursina. Tursina. Tempat apakah ini ya Jibril? Ini tempat Nabi Musa dulu berbicara dengan Allah.
berkomunikasi dengan Allah. Oh begitu. Perjalanan dilanjutkan lagi kemana? Ke Baitul Bethlehem, Baitul Ilmi, atau kalau sekarang di Palestina, Masjidil Aqsa, Palestina. Di sana melaksanakan sholat, kemudian naik batu gede, ada batu gede, naik biasanya habis dulu waktu kecil seneng banget naik batu di kali, brosot ya, tandang ya, brosot gitu ya, diteluk pun mesti tandang, kerbok waduh ternyata dari batu itu ada jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit. Terbayang nggak oleh kalian ada jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit? Bayang nggak? Kayak apa panjangnya? Panjangnya kayak apa? Kata Tony Rahman udah membayangkan. Wah, gimana tuh? Cari ya mas, saya mau naik saya ke langit. Gitu ya. Pernah nggak waktu kecil, pernah nggak begini ngelihat bulan di langit ya, ngelihat bulan di langit di bukit, kayak deket banget ya, di atas bukit ada bulan, deket nggak? Kayaknya deket banget itu ya, bulan dengan bukit. Lari ke sana, ternyata jauh juga. Pernah ngalamin begitu nggak? Pernah. Tapi gak beda. Oh, bulan kayaknya deket, jalan ke sana disamperin jauh juga gitu. Ya. Nah, langit itu jaraknya tidak pendek, bro. Nggak bisa pakai tangga cuman 8 meter, 10 meter. Bayangkan tangga itu terbuat dari permata. Permata, wow. Masya Subhan. Nah, Rasulullah menuju langit mengikut tangga itu berkendaraan buruk. Nggak naik satu-satu, tidak, tetap mengendarai buruk. Sampailah ke langit ke satu. Assalamualaikum, kata Jibril. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Jibril. Bersama siapa Anda? Saya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung pintu langit kebuka. Nah, bukan kayak zaman sekarang di swalayan buka sendiri. Dulu juga ada, langit bisa terbuka sendiri. Kedatangan Nabi Muhammad. Ya, singkat kata, singkat cerita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 7. Lalu Nabi Muhammad diajak naik ke Sidratul Muntaha, di atas langit ke-7. Di langit pertama yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu ada ayam jago. Tahu ayam jago? Warnanya putih, putihnya putih bersih
ya, kakinya ada di dasar bumi, kepalanya ayam itu ada di aras. Ayamnya seperti apa? Ya. Bayangkan kaki ayam itu ada di dasar bumi, kepalanya ada di aras. Kalau berkokok dia membaca tasbih. Ketika ayam itu berkokok, ketika ayam itu berteriak melengking membaca tasbih, maka berkokoklah seluruh ayam yang ada di alam dunia. Pernah mendengar ayam berkokok tengah malam jam 1? Oh. Gimana Gi? Min? Suara yang berkokok? Oke. Tengah malam pernah mendengar ayam berkokok? Kalau zaman saya dulu kecil, kata bapak saya, itu ayam teriak apa yang laki-laki berkokok itu mentahut. Kata yang perempuannya, oh, mentahut. Oh, ya. Mereka bertasbih kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Oh, ayam saja bertasbih kepada tengah malam, sebagian malam. Ini manusia. Tadi ditanya nggak yang sholat subuh siapa? Nggak subuh. Gimana? Kalah sama ayam. Kalah sama ayam. Nah, baginda Rasulullah SAW diperkenankan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat sebanyak berapa? Sebanyak berapa? 50. 50. Bayangkan tuh. Mbak, bayangkan sekalian suruh sholat 50 kali sehari semalam, sanggup nggak? Enggak. Sanggup nggak? Kata si Wisnu boro-boro 50 Pak, 5 waktu besok ditinggal. Begitulah kata Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, umatmu gak akan mampu sholat 50 waktu sehari semalam. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya balik lagi tuh, balik minta keringanan. Dikasih keringanan gak? Dikurangi 10. Balik lagi ke Musa, kata Nabi Musa, gak bakalan sanggup umatmu 40 kali. Terus balik lagi, gak akan sanggup 30 kali. Balik lagi, gak akan sanggup 20 kali. Balik lagi, sampai dikurangi tinggal 5. Kata Nabi Musa, gak akan sanggup umatmu. Tapi kata Nabi Muhammad, malu saya balik lagi. Malu saya balik lagi. Tuh, Nabi Muhammad udah malu, umatnya malu nggak? Umatnya malu nggak sama Allah? Malu nggak sama Allah? Malu nggak sama Allah? Suruh sholat alasan mulu. Ya, suruh sholat alasan. Kartika, sholat. Demak, mantuk. Mana? Alif, bangun subuh. Halah, Pak masih ngantuk. Ringkel deui, ringkel deui. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu. Aya. Aya. Jajal ngacung. Jajal ngacung. Euy atuh. Euy atuh.
Malu sama Allah mah. Yuk. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal asafi mawqad wa nada. Wal ali wal asafi mawqad wa nada. Bareng. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tidak sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia tetap sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia tetap sembahyang. Nabi Ayub yang miskin saja Siapa yang lebih miskin dari Nabi Ayub? Nggak ada. Bayangkan Nabi Ayub tadinya punya istri berapa? Banyak. Ninggalin semua tuh. Tinggal satu yang mau menemani. Kulitnya sudah penuh belatung. Kulitnya penuh belatung, udah kere, miskin, sakit-sakitan lagi. Siapa itu? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Tapi dia tetap dia tetap ibadah kepada Allah. Baru juga sakit gigi, udah nggak mau Siapa? Ngomongnya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Biar tak mengapa, rela aku rela. Gitu. Ketika diputus pacar ngomongnya begitu. Lebih baik sakit gigi. Begitu dikasih sakit gigi gimana? Gitu. Ternyata sakit gigi tidak enak. Dengar dangdutan bukan enak, malah sakit tambah sakit. Enggak segitu naon. Oker nyeri hutu ibu temen di luar. Baik lato-lato. Tekok. Pantes eta si Tatang dikeplak. Engkau nyeri huntu kalau bermain lato-lato turun sini. Gitu. Ya. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Mana? Siapa yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Tidak. Nabi Sulaiman punya kerajaan, istananya saja berlapis emas. Ya. Lantainya kaca, lantainya bawahnya kolam. Ya, bawahnya. Bayangkan Nabi Sulaiman punya istana, bawahnya kolam, lantainya kaca. Sehingga Ratu Bilqis suruh bertamu ke Nabi Sulaiman, apa? Diangkat itu roknya, dikira itu kolam. Ya. Sehingga
Akhirnya Dede. kesombongan Ratu Bilqis pun gugur. Nabi Sulaiman yang kaya aja sembahyang, neng. Bro, ini manusia biasa, nggak kaya, kaya amat, nggak mau nggak mau sholat. Lihat tuh buku kepribadiannya diisi apa tidak? Sholatnya diconteng atau disilang? Conteng atau silang? Conteng atau silang? Banyak conteng atau silang? Kosong. Ya Allah ya Karim, Randy. Ya, Allah hanya memerintahkan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita untuk ibadah. Oke, kembali ke laptop. Percaya atau tidak baginda Rasulullah Isra Mi'raj? Percaya atau tidak? Orang-orang Quraisy tidak percaya. Rasulullah, kalau benar tadi malam kau telah melaksanakan perjalanan Isra, kafilah pedagang kami sekarang ada di mana? Disebutkan sama Rasulullah. Ini satu tanda orang-orang Quraisy. Yang kafilah kami ada di mana? Ada disebutkan lagi sama Rasulullah. Bahkan sampai disebutkan rombongan tersebut ontak paling depannya berwarna seperti tanah. Pas begitu, perkiraan mereka sampai kapan ya Rasulullah? Pas matahari terbit. Begitu matahari terbit, itu butuh kafilah dagang datang atau tidak? Datang, ternyata sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah. Lalu apakah mereka percaya? Tetap saja tidak percaya. Makanya jelas dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Cuma saja ngomong sama orang kafir mah percuma. Dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan tetap aja nggak ada bedanya. Begitu aja. Cuma, ayo milih kafir atau syukur? Milih kubur atau syukur? Milih kafir atau muslim? Kalau milih muslim, kalau dinasehatin kudu denger, kudu nggak denger. Masa iya ngaku muslim tapi dinasehatin begitu saja, begitu. Oke. Yuk, sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, mari kita bersolawat bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi
anta misba'u suturi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga yang berkumpul di tempat ini Allah berikan keberkahan semua. Allah bukakan pikirannya sehingga dimudahkan dalam menerima ilmu, serta dimanfaatkan ilmunya sehingga menjadi orang-orang sukses di dunia ilal akhirah. Nah, mudah-mudahan semua yang pernah sekolah di MTS At-Taubah ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin dunia, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, orang-orang yang mampu membahagiakan keluarga, orang-orang yang mampu menegakkan kebenaran di atas kebenaran. Semoga semua alumni MTS At-Taubah diberikan kemudahan dalam usahanya. Semoga semua yang pernah sekolah di MTS At-Taubah ini diberikan jalan terbaik bagi Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi orang-orang yang mampu mensedekahkan, mampu membagikan hartanya kepada sesama, bermanfaat buat lingkungan, membanggakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada wallahi yar'ana wa yahbadna walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma biq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.